Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Asal prodi saya yaitu Kepelatihan Kecabangan Olahraga kelas KKOC dengan nomor NIM terakhir 068 dan cabang olahraga saya adalah tarung derajat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan otot dan sendi apa saja yang terlibat dalam teknik cabang olahraga tarung derajat seperti pukulan double cepat lurus, pukulan lingkar dalam, dan pukulan lingkar atas. Tarung derajat adalah seni bela diri asli Indonesia yang diciptakan oleh Ahmad Derajat berdasarkan pengalaman bertarung di jalanan. Seni bela diri ini memanfaatkan daya gerak otot, otak, dan nurani secara realistis dan rasional untuk mempertahankan diri, yang menekankan 5 unsur moral: kekuatan, kecepatan, keberanian, dan keuletan. Filosofi dari cabang olahraga tarung derajat ini adalah perpaduan antara kekuatan fisik, mental tangguh, dan kebijaksanaan hati dengan semboyan utama. Aku ramah bukan berarti aku takut. Aku tunduk bukan berarti aku takluk. Box. Filosofi ini bertujuan membentuk manusia seutuhnya dengan mengolah tubuh, olah pikiran, dan olah nurani melalui teknik yang cepat, kuat, tepat, dan efektif. Oke, jadi sekilas video tentang teknik pukulan tarung derajat. Yang pertama itu pukulan double cepat, yang kedua ada pukulan lingkar dalam, dan yang ketiga pukulan lingkar atas. Sekarang masuk ke pembahasan intinya. Otot dan sendi apa saja yang terlibat dalam 3 teknik pukulan tarung derajat yang seperti pukulan double cepat, lingkar dalam, dan lingkar atas. Yang pertama, pukulan double cepat. Otot yang terlibat adalah otot deltoideus anterior atau otot bahu depan untuk menggerakkan lengan ke depan. Yang kedua ada otot bicep brachii untuk melengkungkan siku saat mempersiapkan pukulan. Yang ketiga ada otot tricep brachii untuk meluruskan siku saat menerapkan pukulan. Yang keempat ada otot pectoralis major, yaitu otot dada depan untuk mendukung gerakan tangan ke depan. Yang kelima ada otot serratus anterior atau otot rusuk untuk menstabilkan bahu selama gerakan cepat. Yang keenam ada otot rectus abdominis dan obliquus externus, otot perut, untuk menstabilkan tulang belakang dan memberikan kekuatan untuk dorongan. Yang terakhir ada otot quadriceps femoris atau disebut juga otot paha depan, dan otot gluteus maximus, otot bokong, untuk menstabilkan tubuh saat berdiri dan mendorong gerakan atas. Dan sendi yang terlibat, yang pertama ada articulatio humeri atau disebut juga sendi bahu untuk gerakan lengan ke depan dan ke samping. Yang kedua ada articulatio subiti atau disebut dengan sendi siku untuk melengkungkan dan meluruskan lengan. Yang ketiga ada articulatio chossae atau sendi pinggul untuk menstabilkan tubuh. Yang terakhir ada articulatio genus atau disebut juga sendi lutut untuk menstabilkan sikap berdiri. Teknik yang kedua yaitu adalah pukulan lingkar dalam. Otot yang terlibat ada otot deltoideus lateralis atau disebut juga otot bahu samping untuk menggerakkan lengan ke samping. Yang kedua ada otot tricep brachii untuk meluruskan siku saat menerapkan pukulan. Yang ketiga ada otot latissimus dorsi, yaitu otot punggung yang bagian bawah untuk menarik lengan ke belakang sebelum menggerakkan keluar. Yang keempat ada otot obliquus externus, yaitu otot perut bagian samping untuk memutar tubuh dan memberikan kekuatan gerakan lingkaran. Dan yang kelima ada otot teres major, yaitu otot punggung. Fungsinya untuk mendukung gerakan lengan dari bawah keluar. Yang terakhir ada otot gluteus medius, yaitu otot bokong bagian samping, dan otot tensor fasciae latae. Fungsinya adalah untuk menstabilkan pinggul saat memutar tubuh.
Selanjutnya, sendi yang terlibat dalam teknik pukulan lingkar dalam. Yang pertama ada articulatio humeri, sendi bahu, untuk gerakan memutar dan melengkung lengan. Yang kedua ada articulatio cubiti, yaitu sendi siku, untuk meluruskan lengan saat menyentuh target. Yang ketiga ada articulatio thoracolumbalis, atau disebut sendi tulang belakang, dada, dan pinggang untuk memutar tubuh. Dan yang terakhir ada articulatio cossae, sendi pinggul, untuk mendukung gerakan memutar. Oke, selanjutnya adalah teknik ketiga, yaitu pukulan lingkar atas. Untuk otot yang terlibat, yang pertama ada otot deltoideus posterior, otot bahu belakang. Fungsinya ini untuk menggerakkan lengan dari belakang ke atas. Yang kedua ada otot tricep brachii, untuk meluruskan siku saat menerapkan pukulan dari atas. Yang ketiga ada otot trapezius inferior, yaitu otot punggung atas dan bawah. Fungsinya ini adalah untuk menurunkan bahu dan gerakan turun. Yang ketiga ada otot obliquus internus dan externus, yaitu otot perut bagian samping. Fungsinya adalah memutar tubuh dan memberikan kekuatan saat gerakan pukulan lingkaran. Dan selanjutnya ada otot latissimus dorsi, otot punggung bagian bawah, untuk menarik lengan ke bawah saat menyelesaikan pukulan. Yang terakhir ada otot erector spinae, otot tulang bagian belakang, untuk menstabilkan tulang belakang saat memutar dan menggerakkan lengan atas. Untuk sendi yang terlibat, yang pertama ada articulatio humeri, sendi bahu, articulatio cubiti, articulatio thoracolumbalis, dan articulatio sternoclavicularis. Fungsinya ini adalah untuk menstabilkan bahu saat gerakan atas. Oke, jadi itu perbedaannya tidak terlalu berbeda, kecuali pada pukulan lingkar atas. Gerakan sendinya itu agak berbeda dari yang lain. Ada tambahan seperti articulatio thoracolumbalis dan articulatio sternoclavicularis. Oke, sekian dari pembahasan otot dan sendi apa saja yang terlibat dalam teknik pukulan tarung derajat. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box.